Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusni dari kelas 8. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang penyakit leukemia atau bisa disebut juga dengan penyakit kanker darah. Leukemia adalah penyakit kanker darah yang mirip penyakit dalam klasifikasi kanker atau bisa disebut juga dengan neoplasma pada darah atau sumsum tulang yang ditandai oleh perbanyakan secara tidak normal atau transformasi malignan dari sel-sel pembentukan darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid, umumnya terjadi pada sel darah putih atau bisa disebut juga dengan leukosit. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri dan gejala dari penyakit leukemia. Pada awalnya, leukemia seringkali tidak menimbulkan tanda-tanda. Gejala baru muncul ketika sel kanker sudah semakin banyak dan mulai menyerang sel tubuh. Gejala yang muncul pun bervariasi, tergantung jenis leukemia yang diderita. Namun, secara umum, ciri-ciri penderita leukemia adalah: yang pertama ada demam dan menggigil. Lalu ada tubuh terasa lelah dan rasa lelahnya tuh gak bisa hilang walaupun sudah beristirahat. Lalu ada berat badan turun drastis. Yang keempat ada gejala anemia. Yang kelima bintik merah pada kulit. Yang keenam ada mimisan. Yang ketujuh tubuh mudah memar. Yang kedelapan keringat berlebihan terutama pada malam hari. Yang kesembilan mudah terkena infeksi, dan yang ke-10 muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Dan yang terakhir ada perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Nah, kalau penyebab dari leukemia secara umum sih sebenarnya belum diketahui secara pasti. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab leukemia, mulai dari kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penyebab leukemia bisa berasal dari faktor eksternal dan internal tubuh. Faktor penyebab leukemia secara eksternal adalah termasuk paparan radiasi, polusi, zat kimia tertentu yang berbahaya. Nah, kalau untuk pengobatannya, berikut adalah beberapa metode pengobatan yang umumnya dianjurkan untuk penderita penyakit kanker atau leukemia. Yang pertama ada kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker. Lalu ada radioterapi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Terapi fokus untuk menyerang bagian-bagian rentan dalam sel-sel kanker. Terapi biologis untuk membantu sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang sel-sel kanker. Transplantasi sel induk atau stem cell untuk penggantian sumsum tulang yang sudah rusak dengan yang sehat. Sel-sel induk yang digunakan bisa berasal dari tubuh Anda sendiri atau tubuh orang lain sebagai pendonor. Kemoterapi atau radioterapi biasanya akan dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum menjalani prosedur transplantasi ini. Nah, kalau untuk mengatasinya, kita harus menjaga pola makan kita menjadi pola makan yang sehat, lalu kita harus rajin berolahraga, dan kita juga harus rutin periksa ke dokter. Nah, kalau kita tidak mau terkena penyakit leukemia ini atau kanker darah ini, kita bisa mencegahnya dengan cara, ya bagi kita yang masih merokok, ya kita hentikan itu, dan juga kita hindari dari minuman-minuman yang beralkohol, dan juga kita harus banyak memakan makanan yang bergizi dan juga sehat, dan juga kita harus rajin beraktivitas. Intinya dari ayat-ayat ini adalah pasti Tuhan memiliki rencana di balik semua ini, dan juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekian dari video penjelasan saya, terima kasih sudah menonton.